Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Peluang bagi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono untuk memenangkan kursi Gubernur Jakarta mulai melemah. Temuan sejumlah lembaga survei terkemuka menunjukkan perbandingan suara mereka melawan Pramono Anung dan Rano Karno relatif berimbang sekarang. Hasil survei LSI DNJA misalnya menunjukkan suara mereka hanya berselisih 0,3%. Sementara survei LSI Jayadi Hanan menempatkan Pramono unggul sekitar 4,2%. Kalau RK akhirnya kalah, ini adalah perkembangan menarik tentang pertarungan politik Indonesia. RK itu didukung oleh Kim Plus atau Koalisi Merah Putih, sementara Pramono hanya didukung PDIP. Pasangan RK juga didukung partai seperti PKS yang selama ini dianggap didukung pemilih Islam yang punya kesetiaan tinggi dan punya suara terbesar di Jakarta. Karena itu, kalau kecenderungan ini terus berlanjut, kita justru bisa melihat betapa solidnya PDIP dan tidak menentukannya suara PKS. Kondisi RK sendiri bisa dibilang sulit. Sekarang ini yang pasti jadi sumber masalah utama adalah kasus Suswono. Dia bikin kesalahan fatal saat tampil di deklarasi Ormas Bang Japar Sabtu 26 Oktober. Saat berpidato, ia menyarankan agar janda kaya menikahi pemuda pengangguran. Sampai di sana sih pernyataannya belum bermasalah. Yang parah ia kemudian menggunakan contoh Khadijah yang ia gambarkan sebagai janda kaya yang sudah berusia 40 tahun yang menikah dengan Nabi Muhammad yang waktu itu masih berusia 26 tahun dan belum menjadi nabi. Ini yang bikin banyak orang marah. Khadijah memang janda kaya dan Muhammad memang berusia 26 tahun. Tapi di kala itu Nabi adalah orang kepercayaan yang menjalankan bisnis bosnya dengan penuh integritas. Maka meluncurlah tuduhan bahwa Suswono menghina Nabi Muhammad dan karenanya menghina Islam. Suswono sudah minta maaf, tapi permintaan maaf semacam itu memang tak banyak berarti. Saya sendiri menganggap Suswono tidak mungkinlah menghina Islam. Sebagai tokoh PKS tidak mungkinlah dia menghina Islam dan Nabi. Dia cuma sedang bikin joke, tapi maaf kurang berkualitas. Dan celakanya ini dilakukannya saat ia sedang mendampingi RK dalam pertarungan melawan Pramono dan Rano yang saat ini sedang naik popularitasnya. Dengan begitu, kalau tim RK tidak melakukan langkah darurat, saya ragu mereka akan survive. Saya sendiri sebenarnya sudah cukup lama ragu RK akan menang. Tidak dari awal sih. Saya justru dulu merasa bahwa sebenarnya pemilihan gubernur di Jakarta, sebagaimana juga di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur akan bisa dengan segera ditentukan. Di Jawa Barat ada Deddy Mulyadi, di Jawa Tengah ada Lutfi Yassin, di Jawa Timur ada Khofifah, dan di Jakarta ada RK. Dalam bayangan saya, mana mungkin mereka kalah kalau Kim Plus solid memperjuangkan kemenangan mereka. Tapi ternyata secara perlahan tapi pasti konstelasi berubah. Di luar Jakarta yang masih sangat dominan adalah Deddy Mulyadi dan Khofifah. Tapi di Jawa Tengah mulai ada tanda-tanda Lutfi terkejar. Dan di Jakarta, seperti saya katakan tadi, suara Pramono sudah melampaui RK. Kalau kita melihat suasana kampanye di Jakarta, ada kesan RK tidak sungguh-sungguh. Paling tidak di sejumlah daerah yang saya lewati setiap hari di Jakarta Pusat, alat peraga kampanye RK seperti tak berkutik melawan Pramono. Di stasiun radio yang setiap hari saya dengar, iklan RK juga hampir tidak ada dibandingkan Pramono. Dan ini sungguh mengherankan. Saya juga dapat kabar bahwa dana kampanye RK sangat terbatas. Katanya cuma 80 miliar rupiah, sebuah angka yang katanya relatif rendah untuk ukuran pemilihan gubernur di Jakarta. Saya tidak tahu persis dana kampanye Pramono, tapi diperkirakan lebih dari 2 kali lipat dana RK. Dan setelah itu semua, kini muncul kasus Suswono. Kasus ini jadi penting karena ini menyangkut agama Islam. Saya ingin ingatkan Anda pada kasus Pilgub Jakarta 2016-2017. Secara rasional, Ahok saat itu punya banyak nilai lebih sebagai pemimpin Jakarta. Tapi kemudian Ahok membuat blunder di Pulau Seribu. Dia mengingatkan masyarakat agar tak mudah tertipu dengan para ulama yang menggunakan ayat Al-Quran Al-Maidah 51.
Ahok sih jelas tidak sedang menghina Islam. Tapi kata-katanya kemudian digoreng sehingga dia seolah-olah sedang melecehkan Al-Maidah 51. Ahok sudah minta maaf, tapi buat musuh Ahok permintaan maaf itu diabaikan. Apalagi Anies yang semula jauh tertinggal menemui dan mendapat dukungan tegas dari Rizik Syihab. Kampanye Pilgub DKI ketika itu berubah menjadi sebuah kampanye politik identitas untuk menghancurkan Ahok. Ahok masih sempat menang di putaran pertama, tapi di putaran kedua nasibnya sudah tak tertolong. Jadi Ahok kalah karena blunder ucapannya dan karena agama. Kali ini kondisinya memiliki kemiripan meski tak bisa dikatakan sama. Pasangan RK dan Suswono sedang tidak unggul. Pramono sudah berhasil melampaui suaranya. Dalam waktu kurang dari 1 bulan ke depan ini, kubu lawan RK jelas akan terus mengulang narasi bahwa Suswono adalah penghina Islam. Tapi keunggulan Pramono menurut saya tidak sepenuhnya solid. Saya rasa ada sejumlah hal yang bisa menyelamatkan RK. Pertama adalah kejelasan dukungan Kim. Ini sudah mulai terlihat dengan 2 peristiwa makan malamnya RK. Kamis lalu dia makan malam dengan Presiden Prabowo di sebuah rumah makan di Jakarta. Keesokan harinya dia bertandang ke Solo untuk menemui Jokowi. Apa yang mereka bicarakan tidak penting. Yang penting adalah adanya narasi bahwa Prabowo dan Jokowi alias Kim Plus berada di belakang RK. Tapi 2 makan malam tidaklah cukup. Harus ada peristiwa-peristiwa lain yang menunjukkan dukungan Jokowi, Prabowo, dan mungkin Gibran. Bagaimanapun ini baru akan terasa lengkap kalau sekarang kita juga mulai menyaksikan kampanye masif RK dengan didukung Kim Plus. Seharusnya ada lebih banyak peragaan kampanye, aksi turun ke bawah, pertemuan elit, acara di televisi dan media sosial yang menunjukkan kesatuan mereka. Kedua, yang juga penting adalah dukungan dari umat Islam. Ini sebenarnya memang problematik karena kalau ada upaya terencana untuk melakukannya, kubu RK bisa terjebak dalam politik identitas yang seharusnya justru dilawan. Namun RK nampaknya tidak punya banyak pilihan. Menggalang suara kelompok Islam menjadi penting karena Suswono dan dengan sendirinya RK justru saat ini sedang dituduh menodai Islam. RK dan Suswono dinarasikan anti-Islam. Kubu RK dan Suswono mau tidak mau harus menunjukkan mereka ini tidak bermusuhan dengan Islam. Tapi yang menurut saya sebaiknya disasar adalah kaum Islam moderat, bukan 212, FPI, dan Rizik. Yang sebaiknya dimobilisasi adalah komunitas pendukung PKS. Saat ini sudah terdengar sebenarnya adanya dukungan dari kelompok Islam tertentu. Pada 28 Oktober lalu misalnya, RK menghadiri acara deklarasi habaib Kiai dan Ulama se-Jakarta yang diselenggarakan di Abu Nawas Restoran Kemang, Jakarta Selatan. Seusai acara, RK menyatakan bahwa dia sudah mendapatkan dukungan deklarasi dari relawan keumatan, yaitu para habaib, para kiai, para ulama di seluruh wilayah Jakarta. Kemudian, pada 30 Oktober lalu ada juga berita bahwa Koalisi Ulama Habaib Pengacara Anti Penodaan Agama mendukung RK. Patut dicatat, wakil ketua koalisi adalah orang kepercayaan Rizik, Novel Bamukmin. Kepada media, Novel mengatakan mereka berada di bawah komando Rizik Syihab. Yang seru tapinya, keesokan harinya terdengar suara dari pengurus Front Persaudaraan Islam atau FPI DKI Jakarta yang menyatakan belum memutuskan dukungan di Pilkada Jakarta 2024. Sekretaris DPD FPI Jakarta Habib Hadzik bin Ali Al-Haddad menyatakan para ulama belum menyatakan sikap dukung-mendukung kepada salah satu paslon. Karena itu dia meminta seluruh anggota dan simpatisan FPI untuk menunggu instruksi darinya terkait Pilkada Jakarta. Jadi terlihat belum ada suara kompak juga di kalangan kaum 212. Yang sudah menyatakan kecaman keras hanyalah Habib Bahar Smith. Yang lain kelihatannya masih ragu. Saya berharap betapapun sulitnya posisi RK, dia tidak sampai merasa harus mengikuti jejak Anies dulu mendekati Rizik dan kawan-kawan. Kalau itu dilakukan, itu akan menjadi kesalahan langkah yang berharga mahal. Kalau kubu Rizik hendak mendekati koalisi RK, tentu bukan sesuatu yang harus diharamkan. Namun, posisi Rizik harus proporsional. Dia cuma sebagai pendukung,
sebagaimana kubu-kubu masyarakat lainnya, tapi tidak sebagai penentu. RK itu layak didukung, tapi hanya kalau dia tidak perlu merendahkan diri tunduk pada kaum yang membahayakan Indonesia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.